Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat ketemu kita dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Sebagaimana sudah sekian lama kita tidak bisa bertatap muka, ya, karena disebabkan COVID-19 pandemi yang sampai saat ini masih perlu berjaga-jaga, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Artinya kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring. Pada pertemuan pertama minggu ini, Bapak akan menjelaskan tentang silabus mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Kita ada 17 kali pertemuan khusus untuk evaluasi pembelajaran matematika hari Kamis sesuai jadwal yang disiapkan. Nanti saudara supaya mempelajari silabus yang sudah Bapak siapkan ini, yang mana dari pertemuan minggu ke minggu untuk dipelajari silabusnya. Kemudian ada materi yang Bapak menyampaikan, ada juga materi itu mahasiswa nanti akan ditugaskan untuk membuat poin-poinnya. Seperti pertemuan kita hari ini, Bapak yang langsung mengisinya dengan silabus dan menampilkan nanti materi pertama untuk perkuliahan kita ini. Di dalam silabus kita ada 17 kali atau 17 mingguan yang digunakan, di mana pada pertemuan ke-10 atau biasanya ini kita sebut minggu ke-10 ini dengan evaluasi atau ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Dan pertemuan yang ke-17 itu diakhiri dengan ujian akhir semester. Untuk mempersingkat, nanti Anda boleh upload untuk silabus yang sudah Bapak siapkan pada pembelajaran e-learning. Ya, pembelajaran e-learning kita menggunakan e-learning baru yang kita sebut dengan e-learning 2. Jadi beda ini pembelajarannya dengan e-learning yang pertama dulu. Tentunya perkuliahan daring ini diharapkan betul-betul kemandirian dan keseriusan mahasiswa, sehingga jangan sampai nanti ada mahasiswa yang tidak serius berakibat kepada keberhasilan nilai akhirnya karena tidak sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan ini. Ini barangkali komentar Bapak berkenaan dengan silabus. Selanjutnya Bapak akan membicarakan tentang materi pertemuan pertama. Pada pertemuan pendahuluan ini sesuai silabus kita akan membicarakan tentang menyangkut dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran dengan sekaligus dengan pengertiannya. Ini juga sudah disiapkan materinya, ya, powerpointnya pada materi minggu ini. Nah,
kita bahas satu persatu. Apa itu pengukuran? Pengukuran di sini artinya suatu pekerjaan kita, ya, atau kata juga mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang tertentu dan bersifat kuantitatif. Contohnya, tinggi seorang siswa 170 cm. Nah, artinya ada alat ukurnya dan ada angkanya. Itu yang disebut dengan secara kuantitatif. Jadi membandingkan tinggi siswa dengan menggunakan alat ukur itu meteran, ukur tingginya. Sedangkan menilai, ya, atau evaluasi adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik itu buruk, ya. Penilaian bersifat kualitatif. Di kualitatif ini misalnya membicarakan siswa yang rajin, ya, siswa yang pintar, siswa ini bagus bekerja. Semuanya itu angka-angkanya tidak ada, tapi dalam bentuk kualitatif, ya, artinya membicarakan qualified-nya, apakah nilainya bagus, ya, jadi kata-katanya itu semua. Kemudian mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas. Jadi ada secara kuantitatif, ada secara kualitatif, ya, mengukur dan menilai. Kemudian pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat secara berurutan atau hierarki. Ada hierarkinya. Apa itu? Kegiatan ini ketiga-tiganya dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain secara dalam pelaksanaannya, ya, jadi secara berurutan. Beberapa pendapat ahli, kalau Suhaimi Arikunto mengatakan evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Tujuannya evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui taraf efisiensinya, baik itu metode yang digunakan, ya, maupun juga, ya, unsur-unsur penunjang lainnya, ya, oleh pendidik atau guru, sekaligus mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran, dan juga untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari sudah dapat diserap siswa, untuk apakah materi itu dapat dilanjutkan dengan bahan, apakah masuk kepada bahan baru atau perlu bahan tersebut atau materi tersebut diulang. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan, juga untuk mengetahui kesesuaian persepsi, maksudnya persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini bagi Anda yang sudah mempelajari dengan mata kuliah strategi pembelajaran, nah, ini serangkai ini, ya, untuk mengetahui apakah juga komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi secara positif untuk proses pembelajaran. Dan juga evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran, dan untuk mengetahui dampak yang terjadi dari proses pembelajaran. Sekaligus evaluasi itu adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan proses selanjutnya, apakah
proses selanjutnya ini benar-benar efektif dan efisien. Nah, untuk ini Bapak memberikan tugas mahasiswa, maksudnya tugas baca secara berkelompok untuk mendiskusikannya. Tapi ini artinya secara berkelompok-kelompok saja, belum masuk kepada tugas yang memerlukan laporan. Itu mendiskusikan perbedaan antara evaluasi pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar. Kemudian dari bahan untuk diskusi tadi ya juga bisa mendiskusikan perbedaan evaluasi pembelajaran dengan evaluasi program pendidikan dan juga evaluasi pembelajaran dengan evaluasi pendidikan. Ya, ada beberapa topik bahasan diskusi, silakan didiskusikan. Nah, ini pembelajaran dan komponen pembelajaran nanti silakan saja pelajari, karena ini ada hubungannya dengan perkuliahan Anda sebelum ini dengan perkuliahan lain tentunya. Ini semuanya menyangkut dengan pembelajaran. Di proses pembelajaran itu seperti anak tangga ini, mulai dari kemampuan awal, kemudian ada pembimbingan daripada guru, ada praktikum, belajar mandiri atau belajar kelompok, sampai diakhiri penjenjangannya itu adalah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Ya. Kemudian selanjutnya menyangkut dengan evaluasi. Ya, sesuai dengan teori Bloom. Nah, ini akan ada tugas Anda nanti. Ya. Ada kompetensi daripada teori Bloom itu yang akan saudara pelajari. Sekarang Bapak hanya memperlihatkan pada PowerPoint seperti demikian. Ya, Bloom ini salah seorang ahli yang membidangi tentang pendidikan, salah satunya di bidang evaluasi. Ini terkait dengan proses persiapan, ya, menyangkut dengan pembelajaran. Ya. Dan juga materi ini. Lalu ada yang perlu ketahui langkah-langkah evaluasi. Ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Kemudian apa nanti materi persiapan, pelaksanaan itu silakan saja Anda pelajari pada PPT yang sudah Bapak siapkan ini. Ya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran juga silakan ini dibaca. Ya. Anda juga bisa menggunakan materi lain yang ada di internet. Ya, jadi jangan terpaku hanya kepada materi yang Bapak sampaikan ini saja. Ya, evaluasi itu berkesinambungan, ya, dan juga mempunyai ada acuan kriterianya. Bisa juga ya, ada sifatnya accountable, dan juga nanti evaluasi itu disebut juga memiliki, ya, apakah alat evaluasi apa yang digunakan, nanti kita bicarakan juga. Lalu alat evaluasi itu apakah valid atau reliable, apa pula yang valid dan reliable itu nanti kita bicarakan. Ya. Dan di akhir yang Bapak sampaikan hari ini, saudara nanti membawa 2 tugas pulang. Tugas pertama yang sifatnya individual, lalu disiapkan jadwalnya, kapan menyerahkan, batas yang paling lambat itu sudah ada pada
yang sudah Bapak siapkan di dalam learning 2. Kemudian ada tugas 2. Tugas 2 itu adalah materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi saudara siapkan poin-poinnya dan Anda kerjakan secara berkelompok. Nanti Anda akan secara berkelompok itu akan mengirimkan tugas itu kepada learning 2 yang dimiliki oleh UMP. Nah, nanti Bapak akan melihat, tentunya karena ini tugas kelompok, harus bekerja di kelompok dengan baik, hasilnya kerjanya dengan cukup baik, poin-poinnya jangan serupa, ya, tentu memiliki poin-poin yang berbeda-beda cara penyajiannya dari masing-masing kelompok tersebut. Dan untuk evaluasi, Bapak memberikan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi kalau jumlah kita ada 24, itu nanti ada 6 kelompok yang akan memberikan laporannya, yang batasnya sebagaimana yang sudah Bapak cantumkan di dalam learning 2 ini. Itu barangkali yang perlu Bapak sampaikan. Selamat belajar, selamat bekerja, semangat Anda terus belajar, ya. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan jika Anda keluar rumah pakai masker. Kalau Anda berkumpul bersama diskusi pakai masker, sehingga terjaga selalu dan terhindar dari bahaya yang dikhawatirkan dengan COVID-19. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.